Halo semua, kami dari kelompok B sub 2 kelas ST 02.1. Dimulai dari aku, Soraya Zahira dengan NIM B040128 Perkenalkan, aku Jasmine Maira Amara, NIM A3401241052. Saya Bian Arhab dengan NIM A140124154. Kalian dari tadi megangin apaan sih? Kalian penasaran? Keep on watching! Kalian pernah nggak sih beli buah tapi ternyata belum matang? Atau setelah manen buah, masih harus nunggu waktu lama biar bisa dimakan? Nah, jangan khawatir teman-teman, di praktikum kali ini kami akan bahas tentang pembarangan buah. Praktikum mandiri tentang pembarangan buah ini bertujuan untuk mengetahui apakah buah bisa matang secara alami, lalu gimana pengaruh karbit dalam proses pematangan buah, lalu bagaimana perbandingan kecepatan proses pematangan di antara keduanya. Alat dan bahan. Yang pertama ada alat yang kami gunakan yaitu ada toples, 2 buah toples, lalu kemudian ada tisu, lalu ada KPS, kertas KPS untuk alas, kemudian ada kain, lalu ada post-it sebagai penanda membedakan toples yang menggunakan karbit dan tidak. Dan bahannya yaitu ada buah mentah, di sini kami menggunakan pisang mentah dan juga karbit. Kemudian kita masuk ke proses praktik. Yang pertama, siapkan 2 wadah tertutup, lalu kita berangkat. Selanjutnya, kertas KPS ini digunakan sebagai alas. Kemudian masukkan buah mentah ke dalam masing-masing wadah. Ini siapkan karbit lalu dibungkus langsung. Setelah itu masukkan karbit ke salah satu kotak yang berisi bahan. Usahakan karbit tidak menyentuh langsung buah yang ada di dalam. Selanjutnya bungkus pisang yang diberi karbit menggunakan kain. Selanjutnya tutup kedua kotak. Selanjutnya diberi penanda untuk membedakan antara yang diberi karbit dan tidak. Dan yang terakhir, diamkan pisang-pisang ini 2-3 hari. Lalu amati kebahagiaan. Berdasarkan data hasil praktikum, pada hari pertama, dapat dilihat bahwa pisang alami sebagai kontrol mengalami perubahan warna menjadi kuning dan menyisakan warna hijau di ujung batang warna, tetapi teksturnya masih keras. Sementara pisang yang diberi perlakuan etilen atau karbit sebagai katalisnya, terlihat lebih cepat proses pematangan buahnya yang ditunjukkan dari perubahan warna kuning secara merata dan tekstur yang cukup lunak. Pada hari kedua, pisang alami tidak mengalami perubahan warna, tetapi tekstur sudah sedikit lunak, sedangkan pisang yang dibentuk bersama karbit semakin kuning dan bertekstur lunak. Pisang alami hampir menguning seluruhnya, dan tekstur melunak. Pada pengamatan hari terakhir untuk pisang yang diberi karbit, pada permukaan kulit telah muncul bercak hitam tanda buah terlalu matang dan tekstur semakin lunak. Secara alami, buah memiliki mekanisme khusus yang diatur oleh gen seperti ATR1 dan CTR1. Gen tersebut sebagai pencegah pematangan. Saat proses pematangan akan terjadi, buah melepaskan gas etilen sebagai sinyal yang berfungsi untuk menonaktifkan gen pencegah matang hingga pematangan terjadi. Dalam proses pematangan buah, secara umum akan diproduksi hormon dan enzim seperti amilase, pektinase, dan hidrolase. Kita breakdown satu-satu. Yang pertama ada amilase. Amilase ini yang nantinya akan mengubah serat menjadi gula dan akan menyebabkan buah terasa lebih manis. Dan yang kedua ada pektinase. Pektinase ini yang nantinya akan mengubah tekstur buah yang tadinya keras menjadi lebih empuk. Dan yang terakhir ada hidrolase. Hidrolase akan mengubah klorofil yang ada di dalam kulit buah menjadi antosianin. Antosianin ini yang nantinya akan bertanggung jawab sebagai mengubah warna dari permukaan buah yang tadinya cukup gelap menjadi lebih terang. Dalam kasus ini, pisang akan berubah menjadi warna kuning. Pada praktikum mandiri kali ini disebutkan bahwa pada percobaan pematangan buah secara alami, buah ternyata bisa matang dengan secara alami karena dia melibatkan hormon etilen. Hormon etilen ini dalam lingkungan ditemukan dalam fase gas, sehingga dia juga disebut sebagai gas etilen. Gas etilen ini tidak berwarna dan sangat mudah menguap. Maka dari itu, ialah yang menyebabkan kenapa buah yang tadinya banyak banget klorofil hijaunya, selama proses pematangan buah, dia akan lama kelamaan berubah warna jadi jingga, kuning atau merah. Lalu, pada percobaan yang melibatkan karbit, diketahui kalau salah satu sifat karbit itu bereaksi ekstrim dengan air atau uap. Saat bereaksi dengan air atau uap, dia akan menghasilkan panas. Dan saat bereaksi ini, dia akan menghasilkan senyawa kimia yang disebut dengan asetilen. Asetilen ini merupakan agen pematangan buah. Jadi, proses pematangan buahnya itu lebih sama antara yang alami sama yang menggunakan karbit. Cuma bedanya di akhir pematangan buah, keberadaan asetilen ini direspon oleh buah-buahan, sehingga sel-sel pada buah-buahan dia akan memasuki fase pematangan. Nah, asetilen dari karbit inilah yang mempercepat proses pematangan buah ketimbang etilen yang dihasilkan dari proses pematangan buah secara alami.